Lu boleh bagus, excellent dari menit 0 sampai 46. Iya, iya. 47 kamu bikin kesalahan fatal, kau jelek sepanjang itu loh. Sering kali terlihat mereka canggung. Iya, iya. Jadi kayak main tidak lepas. Ragu-ragu. Nah, ya. Termasuk dunia juga mengetahui bagaimana kekuatan tim kita, bahwa kita tidak bisa direndahkan, kan begitu. Nah, bagaimana rotasi? Iya, Kalau rotasi. you melakukan rotasi, berarti you merubah skema main. skema Tidak main. mungkin sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Ferel. Selamat siang, Om Iya, Joko. bagaimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah, agak sehat. serik-serik kita ya. Iya, enggak apa-apa lah. Panas ini. Karena ditunggu-tunggu nih podcast dengan Ferel ini. Jadi begini, Ferel, bahwa timnas kita ini dibandingkan pada saat menghadapi Ekuador hari pertama yang lalu itu kita bermain dengan intensitas yang tinggi, jadi all out katakanlah begitu, tapi tidak mengukur kemampuan dalam posisi stamina atau fisiknya bagaimana. Akhirnya di akhir pertandingan kedodoran, dan di menit 60 ke atas itu kesulitan tim kita itu untuk bangkit lagi. Nah, tapi di pertandingan tadi malam itu kok beda. Pertama mungkin karena mempelajari atau melakukan evaluasi dari pertandingan sebelumnya, akhirnya permainan timnas U17 itu bermain tenang, sabar, mengatur ritme untuk bagaimana supaya tidak sampai terulang kembali kejadian yang kemarin. Dan itu merupakan taktik strategi yang dibuat oleh Bima Sakti tentunya. Bagaimana menurut Om Fer? Silakan dibahas ya. Oke, terima kasih Mas Joko. Iya. Jadi inilah ya. Ini masalah klasik ya. Jadi setiap tim yang masuk dalam turnamen, kesulitan pelatih siapapun dia di adalah awal itu, ya. Di pertandingan awal. Kenapa menjadi sulit pertandingan awal? Karena dia harus menentukan di level mana dia main. Iya, betul ya. Karena ini pertandingan pertama, ya kan? Iya. Di level mana? Mau 60%? 70%, 80%, kan begitu. Karena juga mengukur kekuatan lawan. Makanya mereka selalu cari-cari videonya, cari-cari informasi tentang itu ya. Nah, Indonesia pada saat pertandingan pertama itu memainkan atau mengambil kebijakan tim pelatih kita lebih banyak menyerang. Faktor tuan rumah. Ya kan? Satu. Nah, itu tadi. Itu ya. Saya juga mencurigai ini faktor presiden. Bukan ya. Ada mereka Pak juga Presiden hadir ya, nonton. Mereka mau memberikan menunjukkan ya yang ternyata lawan bisa mengimbangi. Apalagi Ekuador ini tim ya kan? Tim bagus ini ya. Lawan kan bisa mengimbangi. Nah, sehingga di babak kedua pada saat stamina turun mereka juga, karena di babak pertama begitu dia keluarkan extra effort ya, extra tenaga untuk naikkan temponya, ambil inisiatif menyerang ya, sering kali terlihat mereka canggung. Jadi kayak main tidak lepas, ragu-ragu. Ya, jadi kayaknya apa yang diminta atau apa yang diinstruksikan Bima Sakti itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemain. Makanya kita lihat Bima Sakti sepanjang 45 menit itu sibuk kiri kanan, dia teriak-teriak itu sepanjang babak pertama. Tapi 15 menit pertama tuh sempat panik itu timnas kita ya. Karena salah karena mau naikkan tempo pertama itu tadi ya. Nah, inilah ya. Nah, sehingga kita lihat di babak kedua waktu pertama kita sudah drop ya. Dia mau main, tapi main lebih baik. Tapi tenaganya sudah jauh berkurang. Untungnya di menit ke-22 itu cetak gol itu. Arkan kan begitu ya pertama ya. Nah, itu maunya begitu. Itu bisa meningkatkan moral juga. Jadi itu bikin gol, terus maunya kan gol pertama, gol kedua. Enak kan gitu ya. Ternyata tidak seperti harapannya. Nah, inilah ya. Makanya kemudian setelah hasil hari pertama itu
menjadi imbang dan dilihat kondisinya seperti itu, mungkin mereka melakukan evaluasi. Nah, ini pertandingan kedua, ini tidak boleh kalah. Sebenarnya wajib menang. Kalau kita mau pertandingan ketiga lawan Maroko, kita sudah lebih rileks lagi ya di sini. Nah, untuk itu mulailah dia bermain lebih prudent, lebih berhati-hati, amankan dulu pertahanan, baru menyerang. Ya, itu di babak pertama. Memang temponya tidak terlalu tinggi, sedang-sedang, tapi kadang-kadang bisa lebih cepat, ya. Jadi tidak intensitas tinggi, karena memang targetnya tidak boleh kalah, ya. Paling jelek harus draw untuk tetap mempertahankan asa, ya, artinya harapan untuk bisa lolos, ya. Dia tidak boleh kalah. Kalau kalah dia pasti jatuh. Nah, ini babak pertama, ya. Jadi tidak terlalu menyerang. Memang ada beberapa peluang baik dari sisi Panama, tim Panama maupun timnas kita juga ada beberapa peluang, tapi justru di akhir babak pertama di injury time itu kita kemasukan. Itu bagaimana? Nah, ya itu tadi. Jadi di menit-menit terakhir babak pertama. Kita selalu bilang awal babak pertama dan akhir babak pertama. Ini 10 menit di awal dan di akhir. Harus lebih hati-hati. Nah, itu lebih. Dan kita lihat kesalahan klasik lagi. Ini yang sebenarnya ini tidak boleh. Secara prinsip tidak boleh kita passing itu ke tengah. Ke tengah, ya. Dia harus keluar. Itu Iqbal melakukan kesalahan itu. Ya kan? Kalau dia di sebelah kanan, dia harus passingnya keluar. Ke samping. Atau tidak jauh boleh sekali, cross dari kanan ke samping kiri. Atau itu lurus ke depan ini dia. Nah, itu akhirnya dapat lawan. Dan melewati 3 orang. Nah, begitu dia passing, di intercept, ini lawan langsung berhadapan dengan gawang kita. Ya toh, artinya disitulah titik serang lawan dimulai. Nah, kebetulan dia bisa melewati 3 orang. Dan kiper keluar juga pas timingnya. Ya sudah itu nemu. Itu pun 3 menit dari setelah babak pertama selesai toh. Jadi emang extra time karena ada cedera, ada macam-macam di extra time. Nah, itu kan harus hati-hati sehingga itu tadi. Sebenarnya passing itu kan tidak nyampe. Nggak nyampe. Harusnya kan jauh. Nggak nyampe, kepotong di depan. Nah, terbuka langsung, kan gitu. Itu nggak boleh. Itu prinsip. Lebih baik kita tendang lebih keluar, out, ya outnya di sebelah sana. Kita masih di sini, ya kan? Tapi kalau kamu passing kayak gitu kesalahan, langsung dia dari titik itu langsung buat serangan dari titik yang itu, gitu loh. Dan kita tidak sempat recovery, karena tidak ada waktu, ada waktu, gitu loh. Dan itu kan momen, dia juga harus dengan cepat supaya karena orang belum recover ya dia cari kesempatan dan dia tidak bagi dengan orang, dia sendiri. Sebetulnya kalau seandainya Iqbal lebih sabar, lebih tenang, tidak buru-buru, bola itu langsung dilepas, mungkin lebih aman malahan. Itu tadi ya, ini anak-anak muda ini kan juga kadang-kadang kan kurang pengalaman, kurang juga dalam hal jam terbang, wawasan, itulah ya. Kamu boleh, inilah nggak enaknya sepak bola. Lu boleh bagus, excellent dari menit 0 sampai 46. 47 kamu bikin kesalahan fatal, kau jelek sepanjang itu loh. Jadi karena langsung kemasukan. Sebetulnya di babak pertama itu peluang dari Panama nggak ada, hampir nggak ada. 1-2 aja lah. Ya, artinya imbang lah kita ya dengan tapi mereka. Dengan kesalahan itu akhirnya jadi gol gitu. Jadi gol dan setelah itu selesai babak pertama. Babak pertama. Kan gitu ya. Jadi ini ya pelajaran ya bagi mereka, ini tidak boleh. Itu tapi juga harus sudah menjadi catatan dari pelatih. Ya, tim pelatih siapapun mereka harus bisa mewanti-wanti. Bagaimana untuk menghindari kejadian seperti itu? Itu pelatih mesti punya kiatnya, gitu ya. Jadi memang pada saat itu sudah capek, ya kan, konsentrasi menurun, atau koordinasi di dalam dia sendiri ya, antara pikirannya, antara yang dia lihat dengan tenaganya ini, kadang-kadang juga kan sudah tidak match lagi ya,
berkurang karena capek panas kayak gitu ya. Nah, itu banyak faktor. Untungnya menghadapi Panama ini tidak seperti menghadapi Ekuador yang pertama dengan intensitas tinggi akhirnya kegododoran di menit 60 ke atas. Nah sekarang enggak, menghadapi Panama dengan pola permainan defense itu dia lakukan, jadi otomatis kan ritme permainan juga terjaga. Otomatis begitu kita kemasukan di babak kedua masih ada momentum atau dalam arti bisa meningkatkan permainan untuk bagaimana membalas kekalahan itu, dan akhirnya terjadi juga itu kan di babak kedua. Itu bagaimana? Ya, jadi artinya ini menjadi pelajaran bagi mereka ya. Dan tidak ada cara lain selain kita harus bikin gol di babak kedua. Minimal 1, kan begitu. Kalau enggak ya kita udah kalah. Nah, di babak kedua sedikit berubah, ya mainnya lebih berani menyerang. Kenapa? Karena sudah ketinggalan satu, kan gitu ya. Nah, disitulah. Jadi balance-nya sebenarnya babak pertama itu sudah balance, antar lininya itu balance dia, ya. Jadi tidak terlepas. Nah, cuman sekarang babak kedua karena ketinggalan 1 tetap membalanskan, ya, tapi lebih berinisiatif untuk main lebih menekan di sebelah sana. Nah, gitu ya. Dan ya syukur kita bisa balas dari bola cross itu ya. Cross di heading sama Arkan Kakak. Jadi dia punya punya naluri tinggi sedangkan dia itu di belakangnya lawannya lebih tinggi. Nah, saya juga tapi bola ternyata kena dia itu. kan bingung. Bola itu tidak di atas pemain lawan yang berada di depan Arkan. Ya kan? Tapi kok bisa Arkan yang dapat? Nah, itu timingnya pas itu. Nah, ya. Timing dan nalurinya dia tuh Arkan timing pas. Kebetulan anak itu juga bikin kesalahan. Pemain Panama, kan? Kalau dia tetap dia tidak perlu head, langsung dia kena sedikit saja sudah selesai, tidak ada peluang ya. Jadi itu memang, ya itulah sepak bola ya. Kesalahan kecil saja dia buat itu bisa fatal. Sama dengan kita ya, kecil kesalahannya di babak pertama, akhir babak pertama, bahkan udah injury time babak pertama, bikin salah sedikit saja langsung menjadi berbeda, sangat berbeda situasinya. Nah, ini yang selalu kita harus ingatkan kepada para pemain, ya, karena ini akan sangat merugikan kalau kita melakukan kesalahan yang tidak perlu gitu loh. Ini pelajaran buat mereka. Memang dibandingkan saat melawan Ekuador itu lini belakang kita tuh kurang solid betul, baik itu di dua center back maupun di back kanan maupun kiri itu. Tapi dengan pertandingan kemarin menghadapi Panama itu sedikit lebih rapi. Memang ada kesalahan yang dibuat, tapi paling tidak itu tidak sampai fatal begitu. Jadi saya lihat Panama itu cenderung dia melakukan tendangan-tendangan jarak jauh di second line itu, dan itu banyak yang ke atas itu. Nah, itu bagaimana? Ya, artinya kan sekarang kita lihat bahwa pemain lebih rileks ya. Lebih bisa menikmati permainan. Lini tengahnya juga. Jadi antar lini mereka ada komunikasi, ada saling menunjang di sebelah sana, lebih rileks dia. Jadi lebih menikmati main bola yang harusnya. Ya. Karena ini juga sudah pertandingan kedua. Ya. Jadi ini adalah pertandingan yang harusnya menunjukkan warnanya dia sebenarnya. Dia sudah lewati yang hari pertama itu yang penuh tekanan waktu itu ya. Karena ini pertandingan pembukaan, pertandingan pertama ditonton oleh presiden dan ditonton oleh ketua FIFA, segala macam pejabat dan levelnya level dunia kan begitu ya. Nah, dan ini tuan rumah, aku harus kan berkecamuk semua di benak para pemain itu. Tapi satu maunya, performance terbaik. Tapi kadang-kadang ya tidak ketemu itu tadi, ya kan? Karena apa ya? Ya terlalu tegang. Normal kalau pertandingan pertama kita lihat. Memang berhasil juga pertandingan pertama kalah. Ada kesan bahwa menghadapi Ekuador itu kesannya tuh kita tuh tidak selevel. Karena dia permainan saat itu, bukan karena mungkin kita tidak bisa mengimbangi, tapi memang kita kedodoran dari sisi taktik strategi tadi itu. Babak pertama
ingin habis-habisan, tidak mengukur kemampuannya. Betul, nah, di pertandingan kedua kemarin beda begitu. Jadi pelajaran yang pertama itu, evaluasi yang pertama itu cukup berhasil itu saya lihat Bima Sakti. Betul. Jadi artinya Bima Sakti sadar dia lakukan kesalahan yang fatal di pertandingan pertama. Nah, dia koreksi, dia recovery untuk pertandingan kedua dia jalankan dengan baik ya. Sepanjang ini juga hasilnya sudah optimal ya. Artinya kita 2 kali main, 2 poin ya, 2 kali draw. Ya, tinggal 1 pertandingan terakhir besok lusa itu lawan Maroko. Nah, itu aja kalau dia kalau 2 pertandingan ini dari segi hasil itu not bad ya, nggak jelek sebenarnya. Tapi akan lebih baik kalau kita ada 1 kali menang ya. Nah, itu. Memang waktu itu kami yang kita Duni sempat ragu menghadapi Ekuador di Monumen Akhir Kegrodoran, apalagi Panama ini di pertandingan kedua. Apa faktor kebugarannya bisa menunjang? Tapi ternyata ada info dari dokter tim, yaitu Dokter Syarif Alwi itu memberitahukan bahwa informasinya bahwa pemain-pemain itu kondisi baik, kebugarannya baik, dan tidak ada yang cedera. Itu saya cukup gembira mendengar saat itu. Nah, itu bagaimana itu? Jadi kondisi tim juga sudah dipersiapkan dengan baik oleh seluruh perangkat tim itu, termasuk Dokter Syarif itu. Betul. Jadi artinya ini kan saya bilang tadi, dia dalam waktu 8-9 hari dia harus main 3 kali. Iya, betul. Recovery time-nya pendek, hanya 2 hari, 2 hari. Jadi risiko tinggi bagi yang cedera atau drop kondisinya. Sehingga kita waktu hari pertama lihat ada yang kram-kram, ada yang ini kan udah waduh. Mengkhawatirkan kan untuk pertandingan kedua. Ini iya, makanya ini pertandingan beruntun ini. Nah, sehingga staminanya cukup, begitu ya. Nah, ternyata dari dokter itu disampaikan itu kan hanya karena lebih banyak nervousnya. Iya, banyak jadi sibuk dengan tekanan dalam innernya. Itu kan terpengaruh dengan penampilan. Jadi sebenarnya kita kan kalau lihat dari luar kan bisa beda. Nah, ternyata dia bisa buktikan tim ini juga bisa baik. Nah, ini sudah 2 pertandingan. Yang ketiga juga tidak boleh bikin kesalahan tentunya ya. Kalau ini harus kita optimalkan ya. Cuman sekarang beda. Kalau kemarin itu semua Amerika Latin ya, Tengah dan Latin. Nah, ini sekarang Afrika yang dihadapi Maroko. Beda. Beda lagi tuh. Ya, cara mainnya beda. Apalagi kamu juga sudah nonton itu ya. Iya, waktu lawan Panama itu. Betul. Jadi artinya ini yang Maroko ini dia lebih mobile sebenarnya. Gitu ya. Jadi dia lebih mobile, passingnya itu lebih bertekanan, berisi ya. Jadi sempat kalah sama Ekuador ya. Ya, tapi dia menang lawan Panama 2-0. Kan begitu ya. Ya itulah kalau dia salah sebenarnya kan juga normal ya. Maroko menang lawan Panama, ya toh? Musuhnya kan dia tahan draw saja sama sebetulnya Ekuador, selesai toh. Nah, dia 4 poin kan gitu ya. Ternyata dia kalah juga sama Ekuador. Seandainya dia menggunakan taktik strategi mungkin seperti yang dilakukan Iran sama Brasil itu kan. Ya inilah ya. Jadi sepak bola begitu. Nah, ini anak muda-muda kan. Anak muda turnamen Piala Dunia mereka kan kalau bisa lebih cepat menentukan nasibnya kan lebih baik gitu ya. Nah, tapi ada risiko ya. Sama juga Indonesia. Ya kalau mau maksain menang kemarin itu ya ada risiko kelewatan ya. Nah, gitu loh. Gitu. Nah, ini gini, jadi saya lihat head to head antara Panama sama timnas U17 kita ini bahwa dari sisi ball position mungkin Panama lebih di atas kita antara 57% atau yang timnas ini kita ini 43%. Itu karena bisa juga dikatakan karena kita di babak awal itu kan banyak bertahan dalam arti memberi kesempatan mereka untuk memainkan permainan di daerah sendiri. Panama bisa juga dikatakan demikian. Begitu juga dengan peluang-peluang ada hampir berimbang. Itu bagaimana pandangan Om? Ya, kalau percentage itu menunjukkan bahwa mereka lebih banyak menguasai bola. Tapi akan beda kalau nanti di dalam kita 43% itu kita punya
passing yang menusuk itu lebih banyak daripada passing yang melebar. Sehingga sebenarnya meskipun kita 43%, kita sebenarnya lebih aktif menyerang daripada mereka. Betul. Kan bisa begitu. Bisa begitu. Karena kalau 57% dari mereka Panama itu kan total penguasaan bola. Jadi kita berapa, dia berapa, di percentage. Kan 57. Cuman di dalam berapa dan berapanya itu kita itu berapa passing menusuk, berapa kali berhasil, berapa kali lolos. Yang membahayakan dia itu, kalau dia passingnya melebar begini, dia tentu banyak sentuhannya, dia pasti lebih banyak, angkanya lebih tinggi, tapi tidak membahayakan. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita lihat statistik itu, dia lebih menguasai, tapi dia menguasainya itu dia menyerang lebih banyak, atau dia main melebar. Dia ball possession gitu. Kalau ball possession bagi kita, kalau dia mau main ball possession, lu main aja seminggu ke sana ya, nggak ada bahayanya buat jadi kita. Analisanya seperti itu. Seperti itu. Jadi terus gini, ini saya lihat kan timnas U17 ini kan sudah 2 kali bertanding dan hasilnya seri-seri, jadi tidak kalah ya kan. Dan yang kedua, ini kan membuat sejarah baru bagi persepak bola nasional. Ya kan, termasuk dunia juga mengetahui bagaimana kekuatan tim kita, bahwa kita tidak bisa direndahkan, kan begitu. Nah, menurut bagaimana itu kira-kira sejarah yang dibuat oleh adik-adik kita itu untuk kedepannya juga, untuk generasi seterusnya juga kan akan bisa lebih baik lagi itu. Bagaimana menurut Om? Ya, kalau sekarang kan mereka belum bikin sejarah. Mereka akan dikatakan bikin sejarah kalau mereka lolos. Nah, untuk lolos, untuk memastikan lolos, mereka harus menang. Nah, ini pertandingan ketiga lawan Maroko. Maroko sekarang sekali menang, sekali kalah, dia 3 poin. Kita 2 kali draw, 2 poin. Ya kan? Kalau kita draw sama Maroko 4. Sebaliknya, di sebelah sana Ekuador kan 3 poinnya. Kan begitu ya? Nah, Ekuador akan lawan Panama. Nah, dia kalau dia menang, dia 6. Panama kan baru 1. Ya kan? Sekali draw, sekali kalah. Sekali draw, sekali kalah dia. Kalau dia kalah sama Maroko 1 poin aja dia. Ya kan 1 poin. Kalau menang dia 4 poin. Nah, dia 4 poin, Maroko 3 poin. Jadi kita mau nggak mau harus menang. Ketat. Nah, makanya harus menang. Kalau kita menang, kita 3 poin, 5 poin. Kalau seandainya seri mungkin bisa pakai run up terbaik aja dia. Nah, mungkin mengejar itu. Runner up terbaik. Tapi masih belum aman. Goal difference-nya kan kecil. Kecil. Kan gitu ya. Kecuali kalau kita draw-nya itu 3-3, 5-5 itu kan gitu bisa diperhitungkan. Kalau ini kecil 1-1. Ini salah. Jadi artinya apa? Nah, ini kan harus betul-betul Bima Sakti dan tim pelatih itu mengevaluasi, menganalisa kekuatan Maroko betul. Terus dia mau pakai skema bagaimana? Apakah dia nanti di babak kedua all out? Atau dia bisa bilang babak pertama semua awal babak tekan. Setelah 10 menit kendor, main normal lagi. Jadi nanti akhir babak benar-benar ritmenya harus terjaga. Pertanyaannya, mampu enggak timnya main begitu? Ya, karena ini anak muda. Enggak gampang untuk anak muda memainkan secara tim dalam hal tempo ya. Temponya naik bareng-bareng, terus turun lagi. Ini penting, kalau dia bisa mainkan tuh, rusak loh pemain lawan. Rusak betul. Iramanya itu kan terganggu karena satu waktu kita naik, begitu kita bisa main tang. Jadi pada saat kita naik, tim lawan ikut naik, kita turunkan lagi. Betul. Begitu turun, dia ikut turun, kita naikkan lagi. Itu yang penting di situ memang. Mampu enggak? Kalau dia tidak mampu, apa yang dia mampu? Apakah babak kedua baru dia naikkan tempo? Nah, kan begitu. Semua apa yang akan dia lakukan, apa yang dia putuskan, ada risiko. Risiko apa? Risiko gagal. Risiko gagal. Ya, sehingga kalau dia berhasil, ini dia harus berhitung cermat, sangat cermat apa yang. Jadi ini harus betul-betul head to head pemainnya,
antara mereka 11 lawan 11 head to head, dia harus analisa betul ini. Terus siapa yang main, bagaimana skemanya. Kita mau lawan Maroko ini mau pakai cara apa? Dan taktik strateginya harus jitu itu. Betul. Tepat dan jitu itu. Ya. Karena supaya apa? Karena supaya pemain-pemain bisa menerapkan di lapangan begitu. Betul. Dan hasilnya dipastikan. Menang. Ini kan kita main mau menang. Menang, iya. Ya, tahu ini pertandingan terakhir. Kecuali kalau kemarin kita menang. Iya, beda. Nah, ini bikin draw saja kan 5 poin kita, kan gitu ya. Betul, Nah, ini harus menang. Kalau enggak, itu tadi yang kita hitung tadi ya, poinnya lawan itu kan juga beda gitu ya toh. Sedangkan kita dengan Maroko, kalau kita draw dengan Maroko, kita lo pasti kalah dengan Maroko poinnya. Ya toh. Nah, terus di sebelah sana, yang sebelah sana itu kan Panama kalah dan menang dia. Ya toh. Panama draw kalah 1. Tapi yang Ekuador kan dia menang sama draw dengan kita. Lah kalau dia draw ya 2 itu yang berangkat. Nah, kita harus menang. Nah, ini persoalannya ya. Kalau kita mau terus, kita main untuk menang di pertandingan. Main untuk menang, betul. Gitu. Dan terutama pertahanan, jangan sampai boleh melakukan pertahanan atau bertahan total, dalam arti mungkin melakukan supaya lebih pengamanan, tapi jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan sekecil apapun. Itu akan dikonversi jadi gol itu, seperti Iqbal yang dia lakukan. Nah, itu bagaimana? Begini, kalau kita bermain, kita sudah membuktikan sepanjang kita bisa menjaga jarak antar lini dalam build up maupun dalam transisi bertahan menyerang, ini kita lebih banyak selamatnya. Lebih aman Tidak terlalu. Cuman sekarang persoalannya kalau kita sudah bisa bikin gitu, terus kapan kita bikin skema untuk bikin golnya? Kan tetap apapun kita harus menang. Untuk pertandingan terakhir. Memang untuk memastikan ya amannya kita. Saya amati di pertahanan ini memang ada beberapa kekurangan lah dari sisi passing yang jadi gol, tapi dari sisi penyerangan juga cukup bagus itu, dalam arti 2 pertandingan bisa cetak gol ke gawang lawan itu kan, apalagi lawan Ekuador yang lebih tangguh timnya juga bisa cetak gol kan. Nah, hanya bagaimana menurut pandangan Ferel ini tentang lini tengah kita itu, karena kadang-kadang dia kalau adakan pressure selama terhadap lawan itu juga kurang, terus lawan juga melakukan pressure terhadap tim lini tengah kita gugup itu. Bagaimana itu untuk mensiasati itu? Artinya antar lininya harus terjaga rapi ya. Jaraknya maupun posisinya. Artinya apa? Pengambilan posisi itu penting. Sehingga siapapun yang punya bola, dia itu punya banyak pilihan di kita. Kenapa? Karena pengambilan posisi dan jaraknya itu benar. Kalau ini tidak dilakukan, si pemegang bola ini akan kebingungan dia mau lempar kemana bolanya. Betul. Satu. Kalau itu kelihatan, lawan pasti langsung nyergap. Karena dia tahu, ini lagi bingung ini. Sudah, langsung. Dan mereka rata-rata saya lihat ini Maroko, Ekuador, Panama itu mampu membaca kayak gitu. Jadi 2 dari mereka yang bertanding, begitu lawan bingung, mereka langsung bisa pressing unitnya. Secara unit ya, secara blok mereka pressing untuk bisa rebut bolanya. Nah itu kalau kita, nah itu kan kita merasakan waktu lawan Ekuador babak kedua. Kayak kita bingung mau kemana ini. Mau berbuat apa? Akhirnya passing yang ke kanan luar sana nggak nyampe dia nendang. Tendangannya lo nggak sampai di sebelah sana. Yang kemarin lawan Panama yang terlihat itu bahwa kenapa kok Panama itu ada beberapa peluang atau melakukan tendangan dari second line, karena ada gap antara lini belakang sama tengah. Itu dimanfaatkan betul oleh Panama. Ada ruang. Ada ruang. Ada ruang. Seperti yang dikatakan tadi, ada ruang untuk dimanfaatkan. Karena tidak kurang rapat. Untuk tendangannya melambung terus itu kan begitu ya. Berbahaya ini juga. Kalau sudah longgar, nah itu harus segera. Harus rapat. Jadi rapat itu ya tergantung mereka ambil posisinya. Semua dalam jarak jangkauan. Tidak perlu terlalu dekat, tapi dalam jangkauan. Artinya apa? Kalau kita berdiri 2 begini, lawan itu mau passing, saya ini bisa dalam jangkauan, Mas Joko juga dalam jangkauan. Ini kita harus jaga. Termasuk gol pertama
terjadi itu kan ada gap itu. Dia potong, dia intercept bola itu langsung sendiri. Ya toh? Iya. Dia itu tendang. Kejadian di situ. Dia tendang di mana kita tidak ada orang di situ. Ini ada putih. Dia kasih putih. Kasih putih, bola. Ya sudah. Kan fatal. Salah. Iya, dia salah. mestinya kasih merah yang di belakang putih itu. Lah nendangnya enggak nyampe. Enggak nyampe, betul. Ada risiko. Buang ke samping kan bisa. Atau kan ke samping, ini enggak ada risiko. Jadi ambil risiko mulai kecil. Nah, tentang hal itu sudah menjadi konsep ya. Iya, iya. Itu bukan hafalan. Hafalan, konsep bahwa itu konsep pemahaman. Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh larangan itu. Itu larangan keras kan gitu. Sama dengan kalau dari kanan gitu, back kanan dia mau cross hilang ke stopper. Iya, ke stopper. Risiko. Nah, itu kalau dipotong habis tidak boleh. Dia cross saja jauh ke kiri luar sana. Ya. Kalau hilangnya di kiri luar sana. Iya. Atau kanan luar sana, hilangnya hilang out sana. Jadi nggak ambil resiko. Tapi kalau dia seperti ini dia passing. Iya. Dan itu kejadian. Dan waktu lawan Ekuador, kita banyak lakukan begitu. Untung cuman tidak gol. Ya. Ini gol. Ini gol. Seperti begitulah. Iya. Oke sekarang closing statement ya. Kita kan terutama menghadapi tim Maroko ini. Dalam arti beri masukan, dalam arti saran-saran untuk Bima Sakti ya, rekan kita lah sebagai sama-sama tim nasional. Jadi supaya dia juga lebih percaya diri dan lebih tenang dan punya strategi yang benar-benar pas dan jitu untuk menghadapi Maroko. Jadi targetnya harus menang. Paling tidak begitu kan. Bagaimana? Silakan. Ya. Ini kan pertandingan to be or not to be. Iya, betul. Hidup mati, betul. Ya, sudah itu, ya. Iya. Artinya harus memaksimalkan semua potensi. Kita lihat sekarang ya. Ini sudah pertandingan kedua. Iya. Jadi pemain itu sudah tidak optimal. Kalau dia main 2 kali 45 menit di 2 pertandingan, pasti sudah tidak optimal. Bagaimana harus rotasi? Pinter-pinter itu. Nah, bagaimana rotasi? Kalau you melakukan rotasi, berarti you merubah skema mainnya, tidak mungkin sama. Nah, tinggal timbang-timbanglah, ya apa yang harus kamu lakukan. Cuman pesan saya antar lininya mesti lebih rapat, lebih rapi juga, lebih rapi, ya, dan harus dengan kecepatan. Tanpa kamu punya kecepatan, lihat golnya Panama. Kan dia dengan kecepatan individu, dia tidak lambat, dia cepat orang tidak sempat berpikir koreksi dia. Nah, kecepatan dan kita punya pemain seperti itu. Kita punya Arkan yang 2 pertandingan 2 gol. Ini luar biasa ini. Nalurinya tinggi. Nah, itu bisa manfaatkan Arkan atau enggak? Ini yang harus dioptimalkan. Siapapun yang bermain Arkan, tapi ingat. Mungkin Maroko juga sudah antisipasi. Jadi yang lainnya juga harus siap. Itu juga harus dipersiapkan. Ya. Tapi saya bilang bahwa jangan terlalu muluk-muluk strategi. Yang penting para pemainmu, anak buahmu bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya, menjalankan di lapangan. Ini poin paling penting. Betul. Ya, daripada kita muluk-muluk ngomongnya, tapi tidak seperti pertandingan pertama kan banyak bingungnya sebenarnya. Ya, meskipun hasilnya itu sangat positif 1-1, ya. Tapi ya itu tadi main bola. Nah, sekarang ini kita tiba saatnya harus melakukan sesuatu. Karena apa? Kalau kamu berhasil, ini kamu bikin sejarah. Momentum yang terbaik ini saat ini. Piala Dunia ini. Betul. Ingat pengalamanmu waktu lawan Malaysia di babak penyisihan Piala Asia kemarin ya. Yang lalu itu. Yang lalu itu ingat-ingat betul. Jadi harus betul-betul harusnya fokus. Kita draw, kita malah lawan Malaysia kena 5-0. Draw aja lolos itu. Draw saja lolos. Dia over confidence, dia serang malah kacau balau. Jadi ini pengalaman yang kedua. Jadi percayalah dengan teknis. Jangan yang non teknis. Gitu loh, ya. Anak-anak ini, anak-anak muda, semua dia berpikir logik.
Iya. Ya, nggak ada yang non teknis, teknis dia. Nah, bicaralah seperti itu. Ya, artinya kembangkan kemampuan anak-anak itu, optimalkan, bikin satu tim yang kompak yang saling menunjang, tidak berdiri sendiri-sendiri. Memang satu waktu Arkan itu menjadi target man. Nah, kasih keleluasan dia untuk bisa mengambil posisi. Ya, ini itu. Seluruh rakyat Indonesia berharap betul ini terhadap tim ini. Betul. Momentum yang bagus ini. Inilah momentum. Tinggal selangkah ini. Nah, momentum kita membuktikan pantas nggak kita ini Piala Dunia. Tidak selama ini diragukan, persiapan yang pendek. Betul. Semua mencibir kan ini. Ya. Saatnya meskipun kita tahu ya memang tidak bisa banyak kan dari awal kita sudah bilang ini tidak bisa banyak bicara ya. Ini kan tim instan istilahnya. Kan? Ya, instan dan siluman. Kan begitu ya istilah kita karena apa? Persiapannya rekrutmennya juga banyak dari kekurangan lah ya. Jadi ya oke lah. Toh ini sudah jalan. Nah, tinggal kita support. Mudah-mudahan besok ya dalam pertandingan ketiga. Dengan doa dari masyarakat Indonesia, masyarakat bola khususnya itu. Betul ya. Kita bantu doa, dia bantu mikir. Ya, mikir bagaimana ini strategi yang tepat untuk bisa menang dan jitu di pertandingan terakhir ini. Demi lolos. Kalau kita menang kan kita nggak ada urus sama yang lain. Mau kalah menang kita pasti satu tiket itu. Karena kita 5 poin. Mau juara mau runner up nggak masalah. Yang penting kita masuk. 16. Tahu itu targetnya. Dunia kan? Ini. Nah, gitu. Jadi saya kira begitu. Terima kasih banyak Bung Feral ini. Sulit sekali menemui dan waktunya ini juga ini kondisi sakit. Kita ajak karena memang sudah mengikuti terus bersama Feral ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Tolong di subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Sama-sama.